على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Dan di antara nikmat yang sedang kita rasakan, Allah telah membangunkan kita setelah kita tertidur. Lalu Allah menggerakkan hati dan pikiran kita sehingga kita bisa hadir kembali di Masjid Agung Al-Azhar yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh yang disaksikan oleh para malaikat, sholat subuh yang sholat sunnahnya memiliki nilai yang lebih baik dari alam dunia seisinya. Harapan kita semoga seluruh rangkaian niat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia, telah bersama kembali guru kita Profesor Dr. Haji Jimli As-Siddiqi yang pada pagi hari ini akan memberikan tausiah kepada kita dengan tema ukhuwah Islamiyah, urgensinya dalam pemecahan masalah ummah. Dan untuk menghemat waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita silaturahim kembali. Hari ini saya diminta oleh panitia membahas mengenai ukhuwah Islamiyah, tema yang selalu kita bicarakan dan sudah hafal kita ayatnya, hadisnya. Tapi pembicaraan mengenai ini sekarang ini makin terasa penting karena dunia Islam sedang dilanda konflik yang sangat keras sekarang ini. Dan itu terjadi karena dilatar belakangi oleh perkembangan politik mutakhir, sehingga sesuatu yang tadinya dalam sejarah sudah selesai atau kalaupun terus berkembang tapi orang sudah tidak terlalu mengambil serius lagi, misalnya perbedaan Sunni dan Syiah. Sekarang ini di seluruh dunia Islam ini jadi pembicaraan hangat lagi, dan bukan hanya hangat lagi tapi keras sekali
dan bahkan melanda para pemimpin di Timur Tengah. Sebagian dari raja, perdana menteri bahkan, jadi bukan orang biasa, sudah sampai pada kesimpulan bagi negeri-negeri yang para pemimpinnya, umatnya banyak menganut mazhab Sunni, berpendapat, berpandangan, dan sampai pada kesimpulan bahwa Iran dan golongan Syiah mau mencaplok Ka'bah Madinah dan Mekah. Nah, sudah sampai ke situ pikirannya, sehingga belum pernah terjadi Saudi Arabia ikut perang, sekarang perang, mengirim pasukan, dan sudah ada tanda-tanda komunikasi antara beberapa negeri Muslim Sunni itu. Mulai ada pembicaraan dengan Israel, bagaimana sama-sama bertukar informasi melawan Iran. La ilaha illallah. Jadi seolah-olah musuh utama adalah Syiah, Yahudi mungkin jadi nomor 3. Nah, itu juga melanda seluruh dunia Islam sekarang gara-gara ISIS ini. Jadi saudara-saudara, mari kita mencatat ini peristiwa penting dalam sejarah yang selama ini sudah tidak begini lagi. Sudah tidak begini lagi. Loh, kok sekarang kok sibuk lagi kita. Nah, karena itu mari kita mengulang kembali kaji kita mengenai ukhuwah Islamiyah itu. Bukan saja secara intelektual, karena kita udah tahu semua, ayatnya sudah hafal, hadisnya sudah hafal, tapi bagaimana meresapkan dan menjadikannya perilaku praktek kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, persaudaraan Islami atau ukhuwah Islamiyah itu bukanlah, ada 2 maknanya itu. Satu, ukhuwah di antara kita sesama umat Islam, itu yang biasa diartikan. Tapi sebenarnya dalam makna asli dari ukhuwah Islamiyah itu, ini kata sifat, yaitu persaudaraan yang bersifat Islami. Beda itu. Jadi artinya sikap seorang mukmin muslim itu sikapnya itu bersahabat, bersaudara. Jadi Islami. Jadi ukhuwah Islamiyah, ciri-ciri Islam yang bersahabat. Tapi seringkali kita reduksi maknanya ukhuwah Islamiyah dalam arti ukhuwah di antara sesama kita umat Islam. Nah, padahal tidak begitu aslinya. Ukhuwah Islami, nah itu persaudaraan yang bersifat Islami yang harus menjadi karakter kaum muslimin di mana saja kita berada. Ukhuwah Islamiyah ini ada kaitan dengan konsepsi tauhid. Supaya kita menangkap makna yang terdalam dari pentingnya ukhuwah, pentingnya umat bersatu, itu tauhid. Sebagai konsekuensi dari tauhid kita kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, mengesahkan Allah, itu ciri dari keimanan kita kepada Allah. Maka tentu umat juga harus bersatu dengan kendali ukhuwah Islamiyah itu tadi. Jadi saudara-saudara sekalian, tentu persatuan umat Islam ini tidak berarti umat harus tunggal, tidak begitu. Umat ini harus kita yakini bahwa kita ini beraneka ragam. Dan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran pun juga begitu, tidak menyuruh kita ini jadi satu, tapi bersatu, bukan satu, cuman bersatu. Ya. Jadi di dalam berbagai ayat kita sudah hafal bagaimana kita disuruh untuk, atau Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Jikalau Allah menghendaki,
niscaya Allah Maha Kuasa. Niscaya Allah dapat membuat kaum muslimin, kita semua ini jadi satu umat saja. Misalnya jadi Sunni saja, Syiah saja, dan Sunninya pun ya satu mazhab saja, nggak ada yang lain, nggak sama. Bisa, Allah mampu dan Allah sanggup karena Allah Maha Kuasa. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Namun Allah Ta'ala sendiri berkata, Allah tidak menghendaki itu. Justru Allah ingin menguji kita dengan apa yang diturunkan oleh Allah, fastabiqul khairat, supaya kita itu dinamis, supaya kita itu berlomba-lomba dalam kebajikan. Sekiranya kita ini sama semua, ya tidak ada perlombaan, tidak ada motivasi untuk mengejar kemuliaan, mengejar menuju kepada Allah, tidak ada, karena semua sama, seragam. Karena itu sifat ajaran komunisme yang mau menyeragamkan, mau menyamakan, itu tidak mungkin melanggar kodrat manusia. Tidak bisa itu disamakan. Allah Ta'ala mengatakan, walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Maka saudara-saudara, marilah kita nikmati kenyataan bahwa kita ini beraneka ragam. Saya terharu Menteri Dalam Negeri Inggris pidato, itu di WhatsApp ada itu, mengutip Al-Quran, bagaimana Al-Quran mengatakan kamu diciptakan dari berbagai puak suku-suku bangsa untuk saling mengenal. Itu dikutipnya untuk menunjukkan, lalu dia berkesimpulan, kita jangan terkecoh dengan ISIS. ISIS ini bukan Islam, ISIS bukan negara. Kita ke Amerika, la ilaha illallah, segala macam binatang itu tidak takut sama manusia. Burung nyeplok ke sini, burung nggak diusir, nggak diapa-apakan. Tupai jalan. Kita kalau ada tupai, nggak 5 menit dikejar sama anak-anak. Gitu. Jadi tupai pun, kucing pun tidak nyaman hidup bersama kaum muslimin. Bagaimana? Jadi bagaimana mau menjadi rahmatan lil alamin? Maka orang mengatakan, ya Allah, Islam ini dipraktekkan di dunia barat, di dunia Islam malah nggak dipraktekkan. Ada benarnya itu. Kalau begitu perlu dievaluasi ini. Jangan-jangan akhlakul karimah dipakai orang, kita tidak pakai. Nah, jadi saudara-saudara, coba kita lihat barang impor. Banyak kan kita mengimpor baju, mengimpor sepatu, mereknya merek dari luar negeri. Setelah kita beli, ternyata produksinya di Tangerang, produksinya di Batam, tapi yang dimerekin oleh Singapura. Kita beli, dikira gara-gara ini dari luar negeri, kita senang, kita ambil. Nah, ini lama-lama ajaran Islam itu bisa kayak begitu juga. Coba misalnya dalam kamus bahasa Arab modern, alkohol, cek alkohol itu apa artinya. Ada bahasa Arab barunya alkohol itu. La ilaha illallah, alkohol itu nama orang Arab yang menemukan alkohol, kemudian disebutlah alkohol. Ketika alkohol diimpor lagi ke dunia Islam, kok ganti istilahnya, diterjemah dalam bahasa modern. Tuh, hati-hati kita. Banyak ajaran yang kita dianggap ini ajaran orang kafir, belum tentu itu jangan-jangan punya kita. Saudara-saudara, makin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, jikalau kita pelajari Al-Quranul Karim, Sunnah Rasul, pahami dengan benar, Masya Allah. Ini ada dua hal. Satu, ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayatullah dalam Al-Quran, sunnatullah dalam kehidupan. Sunnatullah inilah yang ditemukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dirumuskan tek jadi teori. Padahal ini sama isinya dengan ayat-ayat Allah ini. Maka dalam cara kita memahami Al-Quranul Karim, ini juga harus jadi pengimbang, dipelajari juga, sehingga pemaknaan kita kepada ayat Quran tumbuh dan berkembang.
Tidak berubah, Al-Qurannya tetap, tapi kandungan maknanya dapat berkembang karena kita menemukan sunnah-sunnah Allah dalam kehidupan. Misalnya innas sama'un wasi'un. Itu dulu Profesor Ahmad Baikuni ceramah di bawah waktu saya ketua umum JIS. Dia menceramahkan innas sama'u wasi'un. Ada ayat begitu, bahwa sungguhnya langit itu luas. Nah, dia mengatakan dalam sejarah para ulama dan para ilmuwan terus berdebat makna luas itu apa. Makna luas itu dari zaman ke zaman berubah maknanya. Tadinya terbentang, lalu kemudian oh ini bulat, gitu kan. Nah, setelah ditemukan bumi bulat segala macam, kesimpulannya ini maksudnya itu luas, bulat. Tapi sesudah ditemukan bintang gemintang, wah ini daur wat tasalsul, makin lama makin panjang, jadi tidak terhingga. Jadi cara memberi makna itu beda, berubah. Begitu juga 7 lapis langit. 7 lapis langit. Selama ini sudah sampai kita pada kesimpulan, sudah benar ini. 7 lapis langit itu adalah 7 galaksi, 7 planet. Sudah ditemukan sudah berapa abad. Nah, mulai sampai ke Pluto, ya kan? Bumi, Mars, planet Mars, Venus, 7. Ternyata yang dimaksud 7 lapis langit itu adalah 7 planet. Ya, itu kesimpulan kita. Berarti luar biasanya Al-Quran, benar sekali, ini 7. Lah sekarang di abad 21 ditemukan lagi, ternyata jauh lebih banyak dari 7. Jauh lebih banyak dari 7 planet itu. Kalau begitu mungkin yang ditemukan selama ini baru 1 gugusan planet, masih ada 6 lagi. Maka itu tadi cuma 1 potong kata, innas sama wasiun, 3 kata, tumbuh makna yang terkandung di dalamnya. Ayatnya tidak berubah. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, kita mesti hati-hati dalam memahami ajaran agama kita. Isi ajaran agama Islam itu universal dan sikap kita harus inklusif, jangan eksklusif. Saya ingin mengajak kita semua mengubah paradigma berpikir tentang surga dan neraka. Mari kita melihat surga itu insya Allah nanti dengan penuh isinya. Sedangkan neraka itu mudah-mudahan cuma sedikit saja. Jangan dibalik. Di kepala kita selama ini semua orang masuk neraka kecuali kita. Begitu kan? Ini psikologis begitu, Bu. Semua orang yang kita lihat ini neraka semua kecuali kita. Maka semua orang kita kafirkan, kita sesatkan. Semua orang sesat yang berbeda sama kita. Semua orang masuk neraka asal dia tidak sepaham sama kita. Padahal dia tidak tahu siapa yang saling mengkafirkan, sama-sama masuk neraka. Itu kita disadari. Jadi mari kita ubah paradigma. Sebaiknya kita jangan masuk surga sendirian. Mari kita mengajak sebanyak mungkin orang masuk surga. Sekiranya orang itu sesat, jangan dimusuhi, ajak dia. Mudah-mudahan dengan kebaikan kita memperlakukan dia sama-sama kita masuk surga. Begitu asumsi kita. Soal apa nanti masuk surga beneran atau masuk neraka, biarkan itu urusan Allah. Makin tinggi tingkat iman kita, tidak usah kita berharap apa-apa dari Allah. Cukup kita mencintai Allah. Itu yang dikatakan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, ya Allah, jikalau aku sudah menjalankan ibadah kepadamu, aku mencintai engkau, tapi engkau masukkan aku ke api neraka, saya ridho ya Allah, tidak apa-apa, yang penting aku mencintaimu. Itulah cinta sejatinya kaum muslimin kepada Allah. Tidak usah minta balasan surga bila mana perlu kayak begitu. Apalagi kalau bagi kita orang awam ini masih ingin surga, baik, tapi ngajak-ngajak, jangan sendirian. Mari kita ajak semua. Jangan-jangan orang yang kita kira itu tadi akan masuk neraka, menit-menit terakhir sebelum dia menghembuskan napas terakhir, Allah Ta'ala terima segala tobatnya, maka masuk surgalah dia nanti.
Sedangkan kita tuh beribadah terus sepanjang tahun. Di ujungnya nanti kita ternyata terpeleset sedikit saja. Ketemu di akhirat, dia di surga, kita di neraka. Padahal kita rajin mengkafir-kafirkan dia. Jadi saudara-saudara, mari kita di Al-Azhar ini tidak usah tanya jamaah itu, saudara Ahmadiyah apa bukan? Kalau dia sudah di sini, biarlah dia sholat, tidak usah kita tanya. Begitu juga kalau ada Syiah, jidatnya kayak agak kuning-kuning ini kayak Syiah ini, dan apalagi kan sholatnya lain, begini dia nggak begini, kalau kita nggak begini. Ya pasti aneh kalau ada orang sholat begitu kan, pasti kita noleh. Tapi udahlah, nggak usah ditegur. Itu tandanya Syiah, boleh sholat sih tidak apa-apa. Cuma jangan jadi imam begitu aja. Itu tanggung jawab pengurus. Nah, ya kan. Jadi itulah saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan yaitu menjadi sikap kita. Kita ini harus tampil menjadi umat wasatan litakunu syuhada 'alan nas, dan kita harus tampil betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Inilah yang akan memberi ruang kemajuan peradaban Islam menjadi kekuatan superpower lagi. Saya kalau pelajari sejarah bagaimana Amerika itu, the founding leaders Amerika itu orang Kristen semua. Tapi saudara tahu di Mahkamah Agung Amerika ada banyak kutipan Al-Quran, ayat Quran dan hadis Nabi Muhammad. Bagaimana orang pada abad ke-18? Karena mereka tidak punya problem mengutip ayat Quran. Karena nilai-nilai universal yang ada dalam ayat Quran dan ada di hadis-hadis Nabi, ya diambil. Itu kan, bahkan di Harvard, universitas swasta tertua, Harvard Law, Harvard School, Harvard University, di fakultas hukum itu pintu masuk ada hadis Nabi juga. Jadi pas, ya Allah, malu saya, hadis Nabi ada di situ. Padahal ini orang kafir semua, yang dalam persepsi kita neraka semua ini, malah masuk neraka jahanam semua ini. Tapi dia gitu loh. Di universitas kita negeri-negeri cari nggak ada hadis Nabi. Jadi itulah yang membuat bangsa Amerika mekar cepat sekali 3 abad terakhir. Itu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, Islam harus tampil lagi menjadi peradaban besar dunia. Dan sekarang jumlah kita nomor 2, tapi trennya 2050 nanti menurut data-data statistik boleh jadi kaum muslimin akan menempati posisi sebagai agama yang terbesar di seluruh dunia. Perkembangan di Eropa, perkembangan di Amerika. Tapi syaratnya adalah inklusivisme, syaratnya adalah universalisme. Islam harus tampil, yaitulah Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.